Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini akan menjelaskan tentang bisnis intelligence dan data analitik untuk pertemuan pertama. Nah, yang pertama tentang apa itu bisnis intelligence, sejarah dari bisnis intelligence, support dari keputusan, data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, apa itu bisnis intelligence? Jadi, definisi simpel dari bisnis intelligence itu adalah aplikasi dan teknologi yang mentransformasikan data bisnis menjadi aksi nyatanya. Nah, untuk bisnis intelligence itu skill atau alat yang akan digunakan seperti SQL, database design atau database warehousing, data mining, decision support system atau simulasi, data visualization atau dashboard. Nah, bisnis intelligence itu kemampuan untuk membuat bisnis menjadi sebuah pengetahuan atau keputusan berdasarkan fakta. Nah, jadi yang tahap pertama itu adalah agregat data atau data agregat yang bisa dari database, data mart, data warehouse, dan sebagainya, sumber data lainnya. Terus data tersebut akan dipresentasikan atau dibuat seperti reporting tools, dashboard, statistik report, mobile reporting, dan sebagainya. Lalu datanya itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itu seperti statistik deskriptif atau sebuah perencanaan. Dari situ nanti akan dibuat informasi yang berdasarkan keputusan. Nah, keputusan ini nantinya akan jadi berdasarkan fakta di lapangan ataupun berdasarkan data yang telah diolah. Nah, jadi kenapa bisnis intelligence itu penting? Untuk membuat sebuah keputusan bisnis itu harus seimbang antara data dengan opini dari profesional judgment atau profesional bisnis. Selanjutnya, goal dari bisnis intelligence itu adalah membantu wirausaha untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik lagi. Nah, ini semua adalah contoh aplikasi dari bisnis intelligence. Seperti manajemen bisnis yang terdiri dari strategi perencanaan, performance manajemen, proses intelligence. Terus juga ada marketing dan salesnya dari menganalisis kebiasaan pengguna, terus harga, terus ada financial management juga dan sebagainya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan bisnis intelligence. Kalau dari komunikasi seperti dari ya, Telenor, terus juga kalau dari otomotif seperti dari Toyota, Mitsubishi, kalau finance banking dari ya, DNB, ya, terus juga dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang menggunakan bisnis intelligence. Sejarah dari bisnis intelligence. Jadi dulunya bisnis intelligence itu dimulai pada pertengahan tahun 1990. Nah, pada tahun 1970 itu masih sebatas statistik report atau laporan statistik. Pada 1980 mulai dibuat Executive Information System. Lalu tahun 1990 dibuat OLED atau Multidimensional Ad Hoc Reporting. Baru mulai ada muncul kata-kata BI atau Business Intelligence. Pada 2010 dimulai itu dari AI, terus dan data yang dari text mining, terus juga dashboard, big data, sosial media, analisis. Dan seperti sekarang ini pada tahun 2020-an. Untuk arsitektur BI itu atau arsitektur dari business intelligence itu awalnya itu dari data warehouse. Data warehouse ini bisa diartikan sebagai sumber data. Baru dibuat bisnis analitiknya atau koleksi dari manipulasinya, terus dianalisisnya dari analisis dari data warehouse atau sumber data tersebut. Baru dibuat business performance management atau BPM-nya untuk memonitor dan menganalisis performance dari bisnis tersebut. Dan jadilah user interface
Atau contohnya itu dashboard. Jadi nanti pengguna dapat melihat apa yang ingin pengguna tersebut lihat. Yang ketiga, decision support. Ya, ini managerial decision making atau pembuatan keputusan. Nah, jadi proses dari pembuatan keputusan itu dari research atau dari sumbernya, dan outputnya itu adalah goalnya. Nah, untuk ukuran suksesnya itu dari output atau inputnya. Lalu manajemen ini sendiri bisa dibilang itu decision making atau membuat keputusannya. Dan membuat keputusannya itu memilih antara solusi terbaik dari dua atau lebih solusi alternatifnya. Decision making process. Jadi yang pertama itu untuk proses dari decision making atau proses dari pembuat keputusan itu yang pertama itu definisikan dulu problem atau peluang dari tersebut. Terus yang kedua kita buat konstruksi sebuah model atau yang mendeskripsikan masalah ya secara nyata. Terus kita identifikasi solusi yang mungkin dari masalah tersebut dan kita evaluasi solusinya. Terus kita bandingkan, kita pilih, dan kita rekomendasikan sebuah solusi yang potensial untuk masalah tersebut. Nah, information system atau for decision making. Jadi yang pertama itu contohnya kayak group communication dan kolaborasi, improve data management, managing data warehouse dan big data, super analytical support, dan lain. Nah, jadi untuk tipe 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 keputusan dan tipe kontrolnya itu ada structure, semi-structure, unstructured, terus juga operasional untuk tipe kontrolnya operasional control, managerial control, strategic planning. Yang dapat dilihat pada tabel tersebut perbedaan-perbedaan. Dan yang keempat, data atau informasi atau pengetahuan. Seperti yang dilihat dari piramid ini, yang pertama itu berdasarkan data. Data ini kita dapat dari observasi atau kita koleksi sebuah fakta atau signal atau simbol. Lalu data tersebut kita olah menjadi informasi. Informasi ini yang akan menjawab sebuah pertanyaan atau apa penjelasan tentang data itu, penjelasan yang dapat dari data tersebut. Baru dari informasi kita dapat pengetahuan, baru dari pengetahuan kita dapat kebijakan. Nah, ini contoh data. Data itu adalah sebuah fakta mentah yang tanpa arti. Lalu kita dari fakta-fakta tersebut kita olah menjadi sebuah data. Kita susun, kita koleksi menjadi sebuah data. Nah, ini contoh data seperti yes, yes, no, yes, no, yes. Kayak itu seperti itu sebelumnya yang tidak ada artinya. Menjadi kita, kalau kita susun sesuai dengan konteksnya, dan kita proses, itu bisa dapat menjadi sebuah struktur data. Nah, data dan informasi. Untuk mencapai proses data menjadi informasi, data memerlukan informasi yang berarti dan mempunyai format yang dapat digunakan. Nah, pengetahuan itu dari informasi, jadi ditambah sama dengan data ditambah konteksnya dan artinya. Nah, konteks dan artinya ini bisa disebut sebagai prosesnya. Kebijakan. Yang terakhir dari hierarkinya itu kebijakan. Jadi setelah kita mendapat pengetahuan, kita akan mendapatkan kebijakan. Sekian untuk sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.